Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya berada di Taman Andalusia milik dari Bapak Wahyu almarhum atau Ibu Ayu ya. 1000 meter. Dan saya ingin bicara tentang sisa hidup saya yang penuh dengan kegaduhan. Usia saya sudah 61. Kemarin saya ulang tahun. Dan saya hidup di akhir hidup saya penuh dengan kegaduhan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sejak 2014 saat usia saya 53 tahun, sekarang 61. Malah di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini, kegaduhan justru memuncak dengan terjadinya demoralisasi di kalangan Polri. Ada istilah Polri lawan mafia, ada istilah Kaisar, geng Sambo, ada istilah macam-macam, judi online 303 yang dananya katanya mengalir sampai jauh ke 3 institusi yang penting di negeri ini, termasuk DPR dan lain-lain. Ribut setiap hari di koran. Zaman pemilu luar biasa. Setelah pemilu yang kedua terjadi pembelahan yang luar biasa. Muncul para penjilat-penjilat yang bersorban dan yang tidak bersorban, yang berbaju batik dan yang baju berjas. Banyak kaum intelektual yang melacurkan diri. Banyak pembohong lahir. Tiba-tiba yang bohong seperti benar, yang orang-orang benar dimasukkan penjara. Yang dramatis tentu isolasi politik yang dialami oleh Habib Rizik. 3 tahun, 7 bulan, bisa nggak dibelain sama pemerintah itu. Padahal Habib Rizik warga negara Indonesia tidak diusahakan untuk pulang, kecuali kata Habib Rizik dia cari jalan pulang sendiri, dibantu oleh teman-temannya. Tidak ada bantuan pemerintah. Berapa saat sebelum dia mendarat tanggal berapa itu? 10 November 2020. Terus ada pembunuhan. Belum sampai sebulan. 7 Desember pembantaian di kilometer 50. Pak Mahfud bilang, coba tunjukkan kepada saya, kata Menko Polhukam Pak Mahfud, di mana terjadinya pelanggaran HAM berat itu. Pak Mahfud, masalahnya bukan pelanggaran HAM berat atau ringan, 6 nyawa dibunuh tanpa alasan itu loh. Gimana pertanggungan jawab negara? Ya kalau negara nggak boleh kalah oleh siapa? Kan yang 6 orang itu bukan teroris, bukan koruptor, bukan maling-maling. Mereka mengawal perjalanan dakwah Habib Rizik Syihab ke sebuah pengajian keluarga di Kerawang, bukan? Tunjukkan HAM pelanggaran beratnya di mana? Loh, kenapa Pak Mahfud nggak bilang? Tunjukkan bahwa pembantaian itu dibenarkan oleh negara, dibenarkan oleh Islam, dibenarkan oleh hukum positif. Harusnya Bapak ngomong begitu. Jadi terjadi dalam 8 tahun terakhir ini terjadi semacam apa ya, memang bukan semacam, tapi memang terjadi apa namanya itu, nilai-nilai yang dicungkir balikkan, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Lahir para buzzer istilah, yang kalau menurut para ahli, buzzer itu harusnya, atau relawan juga harusnya berakhir ketika sudah terpilih jadi presiden. Relawan harusnya sudah bubar. Tapi kemudian terjadi semacam transformasi. Sebagian ada yang tetap jadi relawan, sebagian tetap ada yang menjadi
buzzer, bayaran, dan sebagian menjadi pengkhianat secara intelektual, dan juga sebagian lagi menjadi menjadi corong kekuasaan yang zalim. Ini negeri apa? Saya hidup bukan di masa keemasan sejarah Indonesia modern, tapi saya berada di masa kegelapan. Selama 8 tahun terakhir tidak ada values yang muncul dalam negara ini, tapi kegaduhan, undang-undang pelemahan KPK gaduh, kemudian muncul undang-undang cipta kerja, demonstrasi besar di mana-mana, menimbulkan korban di penjara dan tetap disahkan, kemudian membanjirnya TKA dari Cina, kemudian proyek-proyek yang diutangi oleh Cina secara jor-joran dan dikerjakan oleh tenaga kerja Cina, juga bahan-bahan dari Cina. Gaduh, orang cemas dengan kehadiran ribuan tenaga asing dari Cina. Kemudian persoalan reklamasi gaduh lagi. Persoalan penistaan agama yang begitu gencar ya di masa 8 tahun terakhir ini. Dan gaduh lagi, banyak orang-orang dimasukkan penjara karena sikap-sikap kritis mereka. Jadi pemerintah itu diadakan untuk apa? Kalau menurut saya pemerintah itu diadakan untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat, bukan untuk membuat kegaduhan. Informasi-informasi negatif berseliweran. Ada PLN rugi sampai triliunan. Kemudian Pertamina rugi sampai puluhan triliun. Korupsi di mana-mana, menteri korupsi di mana-mana. Partai-partai politik, pejabat-pejabat politik itu sampai 300 lebih yang masuk penjara. Prestasi bangsa kita apa? Ya, pengangguran meningkat, kemiskinan juga meningkat. Misalnya di zaman Pak Ginanjar jadi gubernur di Jawa Tengah, itu justru kemiskinan meningkat katanya. Terus ada istilah oligarki, ada istilah oligarki politik, oligarki ekonomi, sekelompok kecil orang, ya 10% apa 2% menguasai ya 70% tanah di Indonesia. Hanya 2% menurut data dari buku yang saya baca karya dari Prabowo Subianto, yaitu Paradoks Indonesia. Jadi cita-cita bangsa kita itu apa? Seharusnya lapisan kepemimpinan nasional memberikan satu visi besar ya untuk masyarakat Indonesia, membawa rakyat itu ke satu titik dengan semangat yang besar, dengan cita-cita besar, bukan dengan kegaduhan yang besar. Tunjukkan kepada saya siapa pemimpin yang tidak bohong di negeri ini, dari atas sampai bawah. Tunjukkan siapa pemimpin atau pejabat publik yang jujur. Tunjukkan kepada saya sekarang. Beri komentar di bawah. Jangan saya ditanya dan membuat pertanyaan, siapa pemimpin yang jujur? Alangkah sedikitnya. Pemimpin banyak yang bohong, kecuali yang sedikit. Tunjukkanlah siapa. Ada 10 orang, 5 orang pejabat publik yang ucapannya bisa dipercaya oleh rakyat. Silakan. Dan apakah kepemimpinan
sekarang berhasil, dilihat dari segi nilai-nilai, apakah kita menjadi bangsa mandiri atau bangsa yang segala macam diimpor? Apakah Anda bangga sebagai orang Indonesia dalam 8 tahun terakhir ini? Saya tidak bangga menjadi orang Indonesia, tapi saya bangga sebagai seorang Muslim. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.